Petunjuknya adalah makanan ruh atau makanan jiwa untuk diri kita. Setiap manusia itu punya tubuh, punya jasad, dan juga punya ruh ataupun jiwa ataupun nyawa. Orang itu bisa mengatakan beda-beda tapi maknanya itu sama. Jadi kalau kita itu makan sehari-hari, makan minum, itu kita memberi makanan kepada tubuh kita agar tubuh kita itu menjadi lebih kuat, bisa kuat kerja. Bahkan tubuh kita itu dari mulai bayi bisa menjadi dewasa, menjadi orang tua. Dan makin tua itu kita akan bukan makin tambah doyan makan, tapi malah akan berkurang. Contohnya, kalau biasanya kita doyan makan daging-dagingan, ketika kita itu udah makin usianya sekitaran 35 ke atas, bahkan 40 tahun, itu akan kurang dalam makan makanan yang bernyawa ataupun daging-dagingan. Kenapa? Karena kita udah bisa mengenali diri kita. Kita udah bisa mengenali bahwa oh, kita itu punya ruh, punya jiwa, sama seperti binatang yang kalau kita itu semena-mena kepada binatang, sama seperti kita itu semena-mena pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita punya ruh, punya jiwa juga, atau punya nyawa istilahnya. Dan kalau kita memberi makan pada jiwa kita, ruh kita itu dengan amalan yang baik. Contohnya banyak-banyak berdoa, terus banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berbuat kebajikan, dharma, agar apa? Agar jiwa kita, ruh kita itu tenang, agar batin kita tenang. Karena apa? Karena kalau jiwa kita, ruh kita itu nggak tenang, sering mendapatkan gejolak, mungkin saja kita itu bisa mengalami yang namanya depresi, stres, bahkan gila. Itu namanya sakit mental ataupun gangguan kejiwaan. Itu kenapa kita dianjurkan mendekatkan diri sama Tuhan agar jiwa kita tenang. Apapun badai kehidupan itu nggak berpengaruh pada batin kita, nggak berpengaruh pada jiwa kita, agar kita tetap stabil, agar kita itu tidak gampang yang namanya dengan sakit mental, bahkan dengan sakit kejiwaan. Jadi kalau kita itu sering melakukan ibadah untuk memberi makan jiwa kita, ruh kita, nyawa kita, kita itu sama seperti menyatu dengan diri kita. Kita makan, kita minum, itu memberi kekuatan untuk badan kita agar kita kuat dalam beraktivitas sehari-hari. Sedangkan berdoa, beribadah, berbuat kebajikan, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, itu seperti memberi makan ruh jiwa kita, nyawa kita, agar badan dan batin kita ini selaras, manunggal. Jadinya nggak seperti orang bilang munafik, yang artinya apa? Oh, badannya ke kanan, batinnya ke kiri. Jadi nggak ada keseimbangan, yang satu ke sana, satu ke sini. Jadinya orang bilang seperti orang munafik, ucapan dan perbuatannya itu nggak sama. Dan ini berpengaruh untuk diri kita. Artinya apa? Bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari itu menyatu dengan batin kita. Jadi kalau kamu itu belum mengerti, oh kamu itu punya jiwa, punya ruh, punya nyawa, dan kamu itu belum melakukan kebajikan, melakukan yang baik-baik, bahkan kamu itu bisa berdharma atau beribadah, itu berarti kamu belum mengenal dirimu, belum mengenal nyawamu, belum mengenal jiwamu, belum mengenal ruhmu. Kamu hanya mengenal dirimu sendiri secara badan, hanya mengutamakan makan, minum yang bersifat duniawi, itu ya berhubungan dengan badan. Jadi kamu ya nafsu, ya materialistik, itu yang berhubungan dengan badan duniawi ini. Sedangkan ruh,
jiwa, nyawa kita itu berhubungan dengan Tuhan atau berubah dengan langit. Sepertinya nyambung. Karena apa? Karena badan kita itu ya pemberian Tuhan, nyawanya, dan badan kita ini hasilnya dari bumi, dari tanah, dari alam ini. Jadi kalau kalian itu masih jarang berbuat baik, masih suka maksiat, masih di jalan yang jahat, jalan yang nggak benar, ataupun suka melakukan kejahatan, berarti kamu itu belum mengenal dirimu sendiri. Kamu itu belum mencintai dirimu sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu udah mengenal dirimu sendiri, kamu akan kasihan sama dirimu sendiri. Kalau kamu itu berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat yang nggak baik, berbuat yang nggak benar, berbuat yang nggak adil, bahwa itu akan menyakiti dirimu sendiri, bahkan menyakiti jiwamu, menyakiti ruhmu. Kenapa? Karena kalau kamu itu nggak pernah memberi makan ruhmu, jiwamu dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, maka ruhmu itu nanti kalau mati nggak bisa tahu jalan pulang ke Tuhan itu gimana. Sedangkan Tuhan itu mengajarkan segala hal yang perbuatan baik. Kalau perbuatan jahat itu Tuhan itu yang ngerti. Gak bakalan Tuhan itu gak ngerti. Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan, mau baik, mau jahat, mau seperti apapun. Tuhan itu tahu. Tapi kesadaran diri ini bisa nggak membuat kita itu sadar terus minta ampunan sama Tuhan, atau malah kita itu makin merasa diri kita ini Tuhan sempurna. Makanya banyak sekali nih tokoh-tokoh yang dikultuskan, yang dinabikan, bahkan disembah-sembah sebagai Tuhan, makanya dibikin patung di mana-mana. Padahal ya kalau manusia udah mati ya udah mati aja. Yang diingat ya perbuatannya, amalnya. Agar untuk jadi contoh buat yang masih hidup, yang baik diambil, ya jahat jangan ditiru. Itu sebenarnya bukan malah disembah, dikultuskan, dibikin patung di mana-mana, didewakan. Ya itu yang salah. Sehingga apa? Sehingga kita seharusnya kita itu menyembah Tuhan yang Maha Esa, yang nggak ada wujudnya, yang nggak diciptakan oleh manusia, berganti kita mengkultuskan manusia, bahkan ciptaan manusia itu kita sembah. Ini yang salah. Kalau Tuhan itu ya abadi, nggak diciptakan oleh manusia. Karena Tuhanlah yang menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi ini. Ini kalau kita udah mengenal ruh kita, jiwa kita, nyawa kita, maka kita akan mengenal esensi dari Tuhan yang Maha Esa, yang memberi kita kehidupan. Kita juga akan ngerti nih, oh kalau dari bumi kita akan mengenal dengan kematian. Oh berarti dari badan kita itu butuh makan, minum, bekerja untuk menafkahi diri kita, butuh pendidikan, butuh kesehatan agar badan kita ini terjamin. Itu karena apa? Sehari-hari kita ini perlu memberi makan tubuh kita, juga perlu memberi makan ruh kita, jiwa kita, nyawa kita, agar kita seimbang.